Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tank untuk teman-teman Maxim dimanapun berada. Oke, selamat datang di channel baru saya, Driver Non Prio. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing dengan teman-teman ya mengenai bagaimana cara kita untuk bisa membuat akun menjadi gacor. Nah, teman-teman, kita tahu kalau sekarang Maxim sedang rame ya, rame nggak cuma orderannya tapi juga rame drivernya. Nah, tapi dengan ramenya perojolan di Indonesia termasuk Maxim, ini menjadikan kadang-kadang ada yang namanya sistem pembagian order ya, sehingga kita kadang mendapatkan order yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk sharing dengan teman-teman gimana sih caranya untuk bisa membuat akun kita menjadi gacor. Nah, salah satu caranya adalah dengan cari spot yang rame ya. Cari spot yang rame. Rame orderan, rame juga drivernya. Tapi ya namanya rezeki tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya lebih sering melakukan sistem cocol ya. Kalau seandainya di daerah yang rame driver dan juga rame orderan, maka senjata utama saya adalah nyocol ya. Jadi cara kedua adalah perbanyak cocolan. Nah, mungkin ada yang ngomong cocolan itu nanti akan berpengaruh sama akun kita, khususnya di penugasan otomatis. Tapi bagi saya itu enggak masalah, karena ketika kita nyocol kita juga dapat orderan ya kan. Yang penting pulang bawa uang gitu. Nah, cocolan sendiri teman-teman ini untuk mengantisipasi kalau seandainya kita lagi sepi orderan. Contohnya buat teman-teman yang mungkin fokus sama bag. Kalau bag itu kan bisa dikatakan bahwa jedanya itu cukup lumayan ya, antara 1 bahkan bisa sampai 5 jam. Nah, ini saya udah pernah merasakan. Tapi dengan adanya cocolan ya, cocolan khususnya yang terdekat dengan kita, itu akan membuat kita juga terlihat atau dideteksi oleh sistem, berarti akun kita lagi aktif begitu. Nah, cocolan ini sekaligus juga membantu kita sih sebenarnya ya, membantu untuk membuat riwayat juga, sehingga ini enggak ada salahnya kalau dilakukan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus sering-sering merefresh auto kita ya, refresh auto. Refresh auto. Nah, di sini caranya gimana? Caranya adalah ya kita pencet tombol autonya. Autonya dipencet, kemudian dipencet lagi jadi hijau dan lain ya, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa cara ini cukup efisien, yaitu cara keempat. Waktu kita mendapatkan orderan bag ya, untuk mengantisipasi yang namanya jeda cukup lama, tombol auto ini bisa kita matikan pada saat kita membawa penumpang ya, atau kalau kita sedang membawa delivery ya. Jadi setelah menurunkan penumpang kita cari cocolan, cari delivery ya kan, atau food and shop boleh, food dan lain sebagainya silakan ya. Nah, saat perjalanan membawa orderan delivery, kita nyalakan lagi tombol autonya jadi hijau, sehingga ketika kita sudah menurunkan barang delivery, maka auto itu akan berfungsi kembali. Nah, ini kayaknya kemarin waktu saya coba cukup efisien ya. Jadi kata-katanya gimana ini? Matikan dan hidupkan ya kan. Hidupkan tombol auto saat membawa orderan ya.
saat membawa orderan. Nah, ini uh, cukup cukup efisien ya. Jadi kemarin waktu saya dapat orderan itu saya matikan untuk tombol autonya waktu saya bawa bag ya. Jadi saya bawa penumpang di tengah jalan, saya matikan autonya jadi merah. Kemudian saat sampai di tempat penurunan penumpang itu saya cari cocolan ya, cari orderan yang nyocol atau delivery. Nah, di situ setelah saya dapat, pas jalan mengantarkan barang, ini saya nyalakan lagi tombol autonya di jalan. Setelah menurunkan barang, jeda kurang lebih sekitar 15 menit, saya dapat orderan bag kembali begitu. Nah, cara keempat ini bisa dipakai ya teman-teman ya, bisa dicoba aja. Masalah nanti nyantol atau enggaknya ya tergantung rezeki kita sih sebenarnya. Tapi kalau saya kemarin enggak cuma sekali dua kali ya, tapi udah hampir 4 kali ini saya coba kok, ternyata hasilnya cukup lumayan. Kemudian yang kelima adalah kita harus bisa bukan harus bisa, kita harus keluar masuk aplikasi ya, keluar masuk aplikasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan jeda itu tadi. Saya juga pernah melakukan ini beberapa kali dan ini cukup efisien juga. Cuman yang jadi catatan adalah teman-teman ketika keluar masuk aplikasi ini usahakan kalau sudah mendapatkan jeda kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, ini nanti akan efisien dilakukan. Nah, jadi cara-cara yang jadi pengalaman pribadi saya ini mungkin bisa dipakai untuk teman-teman ya, dipraktekkan juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas kita sharing aja di sini. Kalau ada cara-cara yang lain, teman-teman bisa ketik di komen di bawah ya. Oke, mungkin sementara itu dulu tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada kurang lebihnya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Matur nuwun, salam tank untuk kalian semuanya.